Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara, doa saya semoga saudara baik dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus membuka hati dan pikiran kita untuk memberikan hikmat kepada kita mengerti akan firman-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkatilah kami di hari ini, ajarilah kami untuk dapat menjalani segala pekerjaan kami dengan baik. Terangilah hati kami dan pikiran kami, untuk kami dapat melakukan segala yang baik berdasarkan firman Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 18 Juni 2024 tertulis dalam kitab Yosua 22 ayat 29. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Dao mai sian hami anggutung mangguturi hami dopak jahuba. Manang marbalik sian jahuba sadarion. Laho paulihon sadalanggatan bahen pamelean ni pelean si tutungon, manang si panganon, manang si potongon pe, pulik sian langgatan ni jahuba. Debatatai na jongjong, dijolo ni udung-udung na. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan, dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian, atau korban sembelihan. Mezbah yang bukan mezbah Tuhan, Allah kita, yang ada di depan kemah sucinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kepercayaan adalah kunci utama untuk persatuan. Jika kepercayaan sudah memudar, maka sebaik apapun persekutuan atau persaudaraan terlihat di mata kita, maka itu akan terasa hampa. Kepercayaan sangat penting untuk membangun hubungan seorang dengan yang lain, atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, sehingga keduanya boleh berjalan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti hati seorang ayah yang begitu bahagia melihat anak-anaknya tumbuh bersama dan mereka benar-benar menjadi anak-anak yang baik, yang saling setia dan saling percaya untuk membangun persaudaraan yang rukun. Demikianlah bahagianya Yosua melihat bangsa Israel, 12 suku Israel ini bersatu di dalam mengasihi, memuji, dan menyembah kepada Tuhan. Semua mereka mendapat warisan di mana tempat mereka diaturkan oleh Tuhan. Suku Ruben, Gad, dan Manasye menempati tempat yang menjadi bagian mereka. Dan mereka membuat mezbah penyembahan kepada Allah. Tetapi ternyata apa yang mereka lakukan dipandang curiga oleh kelompok atau suku lainnya dari suku-suku Israel yang ada. Mereka mulai menghakimi kalau apa yang dilakukan oleh suku Ruben, Gad, dan Manasye itu adalah suatu penyimpangan, di mana bagi mereka mendirikan mezbah penyembahan kepada Allah haruslah di kemah suci, atau kita katakanlah di bait Allah, atau pada saat ini harus di tempat peribadahan atau gereja. Sementara suku Ruben, Gad, dan Manasye, mereka mendirikan mezbah penyembahan kepada Allah tidak di tempat itu.
Hal inilah membuat pertentangan, perselisihan antara suku-suku di Israel. Bangsa-bangsa atau suku bangsa di luar dari suku Ruben, Gad, dan Manasye itu menghakimi kalau mereka melakukan pelanggaran Allah. Dan mereka meminta Imam Pinehas bin Eleazar untuk menghakimi mereka. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Imam Pinehas dan Eleazar itu mau mengatakan kepada suku Ruben, Gad, dan Manasye ini, kalau apa yang mereka lakukan menyimpang, maka bukan hanya mereka saja yang menerima risiko dari penyimpangan mereka, tetapi seluruh umat Israel, seluruh suku-suku atau saudara-saudara mereka yang lain pun akan mendapatkan hukuman Allah. Itulah yang membuat pertentangan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengoreksi diri. Memang benar, ketika kita melakukan dosa, maka ternyata dampak dari dosa yang kita perbuat, bukan hanya kita yang menanggungnya. Itu akan menjadi terdampak besar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada orang-orang yang kita kasihi. Tetapi mari kita melihat lurus sebagaimana yang dimaksudkan oleh firman Tuhan hari ini. Suku Ruben, Gad, dan Manasye benar-benar meyakinkan Imam Pinehas bin Eleazar bahwasanya apa yang mereka lakukan itu tidak menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Mereka mendirikan mezbah penyembahan kepada Allah di tanah di tempat mereka tinggal. Dan mereka mau menyampaikan penyembahannya, pujiannya kepada Allah di tempat yang benar. Oleh sebab itulah mereka sangat yakin bahwasanya apa yang mereka lakukan itu tidak menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan yakin dan sungguh-sungguh yakin bahwasanya mereka tidak memberontak terhadap Tuhan. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian, korban bakaran sembelihan, mezbah yang bukan mezbah Tuhan Allah kita yang ada di depan kemah sucinya. Yang mau dikatakan saudara, mari kita menyembah Tuhan, mari kita memberi persembahan, tidak harus di tempat seperti apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Karena penyembahan kita, pujian kita ternyata bukan hanya di gereja saja, bukan hanya di tempat-tempat peribadahan saja, tetapi mari kita membuat satu tempat khusus di dalam setiap kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tempat pekerjaan kita, bahwasanya penyembahan kita hanya terarah kepada Allah. Hanya terarah kepada Dia Sang Pencipta yang Maha Kuasa yang memberikan segalanya kepada kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita belajar untuk tetap percaya kepada orang-orang yang melakukan peribadahannya. Tidak penting apa yang dilakukan oleh orang lain, tetapi mari kita koreksi akan apa yang sudah kita perbuat. Apakah kita sudah membuat satu mezbah penyembahan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Atau jangan-jangan kita hanya bisa menghakimi orang lain dan menganggap diri kita lebih rohani dari mereka. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak banyak menghakimi orang lain. Tetapi mari kita mengoreksi diri, memeriksa hati kita, memeriksa motivasi kita di dalam keberimanan kita kepada Allah. Di manakah kita? Kapankah kita untuk tetap setia menyembah kepadanya? Tetaplah setia saudara. Tetaplah memuji dan menyembah kepada Allah yang setia. Kapanpun, dimanapun, bagaimanapun situasinya. Tetaplah percaya dan setia kepada Tuhan. Dan mari kita saling membangun persekutuan dan tentu menopang di dalam doa. Memberikan kepercayaan kepada setiap kita untuk beriman dan percaya hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami dan mampukan kami untuk tetap setia menyembah, memuji Engkau di tempat dan saat yang Tuhan kehendaki. Biarlah seluruh kehidupan kami hanya untuk memuliakan Engkau saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.